Brian Maria Williams. Ini adalah sel bagian part yang kedua. Sintesis protein. Sintesis protein yang disebut juga biosintesis protein adalah proses pembentukan protein dari monomer peptida yang diatur susunannya oleh kode genetik. Sintesis protein dimulai dari anak inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Sintesis protein terdiri atas dua tahap, yaitu yang pertama transkripsi dan transisi. Yang transkripsi yaitu pencetakan RNA oleh DNA yang berlangsung dalam inti sel. RNAD inilah yang akan membawa kode genetik dari DNA. Yang kedua transisi. Transisi yaitu penerjemahan kode genetik yang dibawa oleh RNAD dan RNAT yang terjadi di dalam ribosom. Setiap RNAT yang hanya dapat mengikat satu jenis asam amino yang sesuai. Asam-asam amino akan belajar hingga terbentuklah protein yang diharapkan. Setelah selesai disintetis dan protein akan mengalami modifikasi pada organel badan Golgi. Reproduksi sel. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh kita. Mengenal tiga jenis reproduksi sel, yaitu yang pertama amitosis, yang kedua mitosis, yang ketiga meiosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik, misalnya pada bakteri, ganggang biru. Mitosis. Mitosis adalah pembelahan di mana sel memproduksi dirinya sendiri dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Cara reproduksi sel pada pembelahan ini melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase, berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinamakan interfase. Tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Secara garis besar, tahap pembelahan sel pada mitosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, profase. Profase pada tahap ini yang terpenting adalah benang-benang kromatin menebal dan memendek menjadi kromosom, dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatid. Yang kedua, metafase. Pada tahap ini, kromosom dan kromatid menempatkan diri di bidang tengah dari sel. Yang ketiga, anafase. Pada fase ini, kromatid akan bergerak menuju ke kutub-kutub sel yang berlawanan. Yang keempat, telofase. Pada tahap ini terjadi peristiwa karyokinesis, pembagian inti menjadi dua, dan sitokinesis, pembagian sitoplasma menjadi dua bagian. Meiosis. Meiosis atau pembelahan reduksi adalah reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada mitosis, tetapi dalam prosesnya terjadi pengurangan reduksi jumlah kromosom. Meiosis terbagi menjadi dua tahap besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Baik meiosis 1 maupun 2 terbagi lagi menjadi tahap-tahap seperti pada mitosis. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis antara telofase dengan profase tidak terdapat fase istirahat. Setelah selesai telofase akan dilanjutkan ke profase, barulah terdapat fase istirahat atau interfase. Terima kasih, itu dari saya.